Tapi yang pasti proyeksi pembuatan Masjid Terapung Banten itu tidak ada unsur politis Pak Haji. Dari awal juga kan nggak ada unsur politis. Gubernurnya seperti apa? Dari awal provinsi bantu APBD sebelum gubernur yang sekarang. Nah, gubernur yang sekarang tidak ada perhatian sama sekali. Ja urang mah urang Banten, kabeh kota adem ayem, aman nyaman ejeng damai, tentram tina kaayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia Haifa Studio dimanapun Anda berada. Sore ini bersama saya Kang Oji, kita akan ngobrol santai bersama salah satu tokoh Banten yang mana beliau ini cukup terkenal dan populer sekali di kalangan warga masyarakat Banten. Selain beliau juga seorang politisi senior, beliau juga aktif di berbagai organisasi yang ada di Provinsi Banten. Dan juga beliau pernah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Provinsi Banten. Siapa beliau? Penasaran tentunya. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng dan like, komen, dan share. Kami tunggu. Pemirsa setia Haifa Studio dimanapun Anda berada, di samping saya sudah hadir narasumber kita di bincang sore kali ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bernama Bapak Haji Mbai Mulya Syarif. Mungkin kawan-kawan dan pemirsa setia Haifa Studio sudah cukup populer sekali dengan beliau baik di media sosial maupun di media-media cetak yang ada di wilayah kita. Gimana kabar Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Di usia yang cukup sudah tidak muda lagi, Pak Haji ini masih aktif sekali di organisasi-organisasi yang ada di Provinsi Banten. Bisa diceritakan tips seperti apa itu Pak Haji? Alhamdulillah usia saya sudah mendekati kepala 7 ya. Kepala itu. Dan saya bersyukur di usia yang sudah senja ini pikiran-pikiran saya masih dibutuhkan, nasihat-nasihat saya masih dibutuhkan. Saya patut bersyukur oleh karena itu selama saya masih diberi tenaga oleh Allah dan suatu ketika nanti tenaga itu akan dicabut, saya tetap bergerak terus mengunjungi, bersilaturahim dengan saudara-saudara yang ada di perkampungan-perkampungan, bahkan di ujung-ujung gunung. Iya, luar biasa sekali Pak Haji. Pak Haji ini dulu pernah juga mencalonkan sebagai wakil gubernur Provinsi Banten Pak Haji ya. Nah, setelah itu selesai Pak Haji komunikasi dengan teman-teman dan politisi lain bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah dulu saya bukan dicalonkan, setengah dipaksa oleh teman-teman dengan alasan Banten yang sekarang kurang enak ini dikenal dengan daerah yang terkorup ketiga di Indonesia dan lain sebagainya. Itu karena orang-orang baik seperti kata teman-teman itu kataan orang-orang baik seperti Anda diam. Jadi Anda tidak boleh berdiam diri, tidak boleh berpangku tangan, apalagi angkat tangan, Anda harus turun tangan. Itulah makanya saya last minute kan, saya muncul ke permukaan last minute. Kemudian alhamdulillah dengan sosial capital saya yang selama ini saya lakukan, saya banyak berinteraksi dengan seluruh lapisan masyarakat dan ya hasilnya memang tidak diperkirakan, ternyata selisihnya kan kecil sekali. Iya. Sempat ini juga Pak Haji, pemirsa mungkin banyak yang tahu bahwa Pak Haji ini bersama rekan-rekannya beliau juga pernah sempat mendirikan proyeksi yaitu Masjid Terapung Banten, yang mana proyek awal memang itu menjadi ikon Banten Pak Haji ya, diproyeksikan dari awal. Bisa diceritakan awal berdirinya proyek itu Pak Haji?
Provinsi Banten yang merupakan bekas Kesultanan Islam Banten yang cukup disegani ya. Bukan hanya di Nusantara tapi juga di mancanegara. Nah kemudian tentu saja memiliki banyak potensi pariwisata, samping pariwisata sejarah, arkeologi, wisata bahari, kemudian juga wisata-wisata religi. Namun ternyata setelah Banten dikenal dengan pantainya, Banten memiliki pantai kurang lebih sepanjang hampir lebih dari 600 km dari utara sampai dengan ke selatan, ke perbatasan dengan Sukabumi. Jadi destinasi wisata pantai ini kan selalu identik dengan yang negatif. Iya. Selalu identik dengan yang negatif. Dugem, kemudian narkoba, pernah kejadian. Ya, pernah kejadian di Anyer kan itu terbesar se-Indonesia itu. 1 ton. 1 ton. Nah, kejadiannya kan di Anyer. Nah, kemudian juga kalau setiap malam tahun baru, pergantian tahun itu selalu identik dengan bisnis esek-esek. Yeah. Nah, untuk itulah maka kita belajar dari Masjid Atta-Awun di Puncak ya. Dulu Puncak juga selalu identik dengan maksiat. Yeah. Tapi setelah ada Masjid Atta-Awun jadi berubah, image-nya jadi berubah karena setiap orang mau ke Puncak itu mau ke mana? Mau ke Atta-Awun. Nah, kemudian Provinsi Banten ini wilayahnya sebagian besar itu pantai, kecuali yang berbatasan dengan DKI. Ya, semua wilayah Banten itu dikelilingi oleh pantai yang panjang lebih dari 600 km. Tapi kemudian kita tidak punya ikon religi, wisata religi yang ada di pantai. Yeah. Nah, mudah-mudahan kita ingin mengikuti jejaknya Atta-Awun, yaitu membangun sebuah wisata religi berupa masjid yang bukan hanya nanti dipakai untuk ibadah sholat saja, tapi nanti di sana akan ada banyak kegiatan pengajian, penyuluhan, pembinaan masyarakat, sampai dengan mungkin nanti akan ada pertumbuhan ekonomi di situ. Yeah. Nah, untuk mengimbangi gebiarnya tahun baru dengan hura-hura, kita imbangi dengan misalnya kita mengadakan zikir di sana dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan keagamaan ya, kegiatan keagamaan itu yang kita kita cita-citakan seperti itu dengan beberapa teman para aktivis. Alhamdulillah kemudian dapat respons dan kemudian sekarang tertunda karena beberapa event nasional yang yang mengakibatkan kita tidak bisa melanjutkan karena selalu dianggap bernuansa politis. Oh iya. Untuk ini sendiri Pak Haji, memang kalau saya lihat memang untuk posisi sendiri kan lokasinya ada di wilayah Cinangka, artinya wilayah pantai Anyer dan Cinangka memang sangat strategis sekali, dan hingga akhirnya masyarakat pada yang ada di pesisir pantai itu sangat menantikan itu kehadiran dengan NTB ini sampai selesai gitu. Nah, usaha tim sendiri yang Pak Haji bentuk sampai hari ini apa akan terus berlanjut atau memang nunggu waktu atau timing yang tepat gitu Pak Haji? Insya Allah akan dimulai lagi karena dulu kan kita tidak memikirkan secara teknis misalnya faktor gempa. Oh, iya. Faktor tsunami kan dulu kita tidak pernah memperhitungkan itu. Ternyata dalam perjalanan 2 kali kejadian kan, kejadian gempa yang cukup besar dan juga tsunami yang cukup besar. Nah ini barangkali ada semacam harus dikaji kembali. Faktor-faktor itu harus dipertimbangkan, jangan sampai nanti misalnya ketika sudah jadi dan banyak jamaah ada bencana kita tidak menghitung itu faktor itu. Jadi untuk tempat sendiri itu di Cinangka, apa memang Pak Haji sendiri punya sisi emosional tersendiri dengan masyarakat Cinangka atau memang hasil kajian dari tim itu Pak Haji? Oh tidak, gini, awalnya itu rencana di Paku. Oh di Paku Anyer. Pelabuhan Paku Anyer awalnya di situ, tapi kemudian di situ itu sengketa. Nah kemudian karena itu sengketa kami tidak masuk ke wilayah itu. Ya nanti akan panjang urusannya sampai ke kemana-mana. Jadi titik aman saja Pak Haji ya. Bergeser kemudian ke Pegadungan ya. Pegadungan apa namanya? Ya ada di Pegadungan. Nah dekat hotel yang ada karena sabu-sabu itu. Iya. Yang Hotel Mandalika di sekitar situ. Nah di situ juga tidak ada kecocokan dengan si penjualnya. Akhirnya yang terakhir yang di Cinangka itu, yang di desa Kamasan ya. Nah itu ada kecocokan dengan harga dan memang kita dalam mencari lokasi itu cukup lama.
Itu hampir 2 tahun kita mencari lokasi saja. Sampai ketemu di wilayah situ Wilayah itu itu. ya. Nah itu cukup, lokasinya cukup bagus. Kemudian juga ya sangat strategis lah di Iya. situ. Kemudian kita mulai dengan kesulitan dalam bagaimana membuat pancang di tengah laut. Itu aja nggak cukup setahun itu. Ya, karena kita menggunakan alat ponton nggak bisa karena di situ udah ada karang kan. Karang. Menggunakan alat berat juga dari darat juga susah. Iya. Akhirnya timbullah saran-saran dari beberapa pakar ya. Jadi diurung dulu, ya ditimbun dulu ke tengah. Dulu, iya. Nah, kita baru mancang. Itu di situ. semacam reklamasi begitu Pak Nah, Haji ya. reklamasi sementara. Ya. Jadi kalau nanti sudah jadi, Burugan itu dibongkar, akan jadi jembatan kan. Oh iya. Jadi benar-benar posisi itu full di tengah laut. Dikembalikan lagi berarti lautnya Iya. seperti semula Ya, ya. ini sekarang hanya untuk sementara untuk jalan masuk saja. Jadi tetap niatan untuk melanjutkan proyeksi tersebut itu ada Pak Haji ya. Insya Allah saya sudah bicara lagi dengan Bupati Serang, dengan Ibu Tatu ya, karena itu wilayah beliau. Iya. Nah, saya sudah sampaikan ke beliau, insya Allah mudah-mudahan kita akan ada upaya lagi, terutama setelah melakukan kajian-kajian. Iya. Terus itu Pak Haji, karena ini kan ikon Provinsi Banten yang memang wilayahnya ada di Kabupaten Serang Pak Haji ya. Ini kita terkait masalah kontribusi ataupun sentuhan daripada Provinsi Banten sendiri dari Pak Gubernurnya seperti apa? Dari awal provinsi bantu APBD dari awal waktu sebelum gubernur yang sekarang. Nah gubernur yang sekarang tidak ada perhatian sama sekali. Untuk NTB tersebut. Nggak tahu Allah alam alasannya apa. Terus sempat didorong untuk memediasi atau seperti apa gitu Pak Haji? Kita coba malah bukan saya yang ketemu langsung, itu ketua panitia ya. Ketua panitia menghadap langsung, itu pun tidak ada tanggapan apa. Berarti upaya selama ini sudah dilakukan ya sama tim? Sudah. Nah akhirnya untuk itu saya mencoba nerobos ke pusat ya, ke istana. Alhamdulillah Pak Presiden, Pak Jokowi respect ya terhadap proyek itu. Dan kemudian saya diundang lagi oleh Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf Amin, pasca Pilpres ya. Iya. Selama Pilpres kan itu vakum kan, Iya. karena terpecah panitianya, ada yang pro 01, ada yang pro 02. Iya. Jadi saya bilang tadi kalau itu dianggapnya nuansa politis Nuansa terus. politis ya. Nah setelah Pilpres selesai saya diundang oleh Pak Wapres, saya sampaikan kebutuhan anggaran dari sini dan saya meminta kepada beliau waktu itu saya tidak terima uang tapi terima kunci. Jadi terima jadi. Terima jadi. Dan nggak mau pusing-pusing. Nah, beliau menyatakan ketika itu, ya udah kalau nanti kalau ini kita akan serahkan ke Menteri PUPR. Itu respon langsung dari istana Pak Haji ya. Luar biasa sekali. Jadi walaupun di daerah sendiri kita kesulitan tertatih-tatih, ternyata ruang untuk melanjutkan itu tetap masih ada Pak Haji ya. Upaya lain adalah ketika kita membuat gerakan 1000, ya gerakan 1000 sejuta umat. Langsung melibatkan Masyarakat, tapi itu juga responnya dari masyarakat minim. Pernah kita galakan itu Gasebu namanya, gerakan 1000 sejuta umat. Kan sederhana sebenarnya. 1000-nya itu 1000 rupiah maksudnya. Iya. Gerakan 1000. Jadi kalau misalnya masyarakat Banten ini kan jumlahnya 10 juta katakan. Iya. Ya. Kalau 1 juta saja masyarakat Banten nyumbang per orang 100.000 udah 100 miliar. Iya. Sederhana kan? Nggak muluk-muluk. Jadi kenyataannya masyarakat ya untuk itulah makanya saya nerobos ke atas ya, ke pemerintah pusat. Untuk total sendiri Pak Haji kalau boleh tahu untuk sampai jadi gitu Pak Haji itu kira-kira menghabiskan anggaran berapa? Saat saya diundang ke istana, saat itu saya sampaikan untuk mesinnya ANSI itu 25 miliar. Nah kemudian untuk bangunan yang lain secara lengkap itu nanti akan dibiayai oleh masjid. Karena masjid tidak mengadakan kegiatan, otomatis kan kita buka canceling apa segala macam juga jalan. Jadi perekonomian masjid juga nanti akan jalan Pak Haji kalau masjid. Jadi bukan hanya ngurus masalah ibadah, tapi juga ada masalah ekonomi apa segala macam perbedaan masyarakat. Jadi bukan hanya masjid, nanti ketika masjid itu memang sudah terbangun, kira-kira proyeksi sementara dari hasil pikir tim Pak Haji ini dari sektor apa saja yang akan terbangun di situ Pak Haji? Di situ kan ada semacam
fasilitas ya. Iya. Kalau kita melihat misalnya Pusdai Jawa Barat Iya. kan lengkap itu. Nah kira-kira seperti itulah. Jadi kalau misalnya ada muktamar organisasi Islam ya di situ. Ada apa pelatihan manasik haji di situ. Gitu. Nah jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh Masjid Terapung ini. Dan dia akan membiayai sendiri nantinya, tidak akan membebani kepada anggaran pemerintah. Ya kita juga sempat lihat gitu Pak Haji ya di jalan itu kan sempat terpampang marketnya itu ya memang luar biasa sekali Pak Haji ya untuk bangunannya, terus sisi manfaat lain juga kalau memang itu sudah terbangun. Hanya saja mungkin masyarakat ini perlu tahu juga Pak Haji dengan informasi seperti ini bahwa dengan cara apapun tim ini akan terus berupaya gitu Pak Haji ya untuk mewujudkan itu. Hanya sekarang memang kita sedang mencoba untuk melakukan kajian kembali, memperhitungkan faktor gempa dan tsunami. Jadi andai kata itu misalnya tidak lolos kajian misalnya akan Insya Allah sih kan ada pasti ada solusi kan, orang-orang teknik lah itu yang jago-jago lah. Bagaimana misalnya sekuat apa gempa misalnya, sekuat apa tsunami, nah konstruksinya bagaimana? Itu ranahnya di orang-orang teknik lah, pakar-pakar lah, para dokter, para insinyur, para profesor kayak gitu. Tapi yang pasti proyeksi pembuatan Masjid Terapung Banten itu tidak ada unsur politis Pak Haji ya. Dari awal juga kan nggak ada unsur politis. Hanya begitu dalam perjalanan masuk ke tahun politik kan. Iya. Nah di tahun politik itu saya kemana, ketua panitianya kemana gitu. Kan sebenarnya nggak ada masalah. Ya, tapi masyarakat melihatnya itu dia ya Pak Hajinya ke sini, terus yang lainnya tim yang lain ke tim lain gitu. Ya itu, jadi itu kan hak politik semua orang kan. Cuman dibawa-bawa ya. Nah, saya mendukung siapapun ya urusan saya kan. Tetapi tidak dalam ranah pengerjaan itu. Tidak. Nah kalaupun saya misalnya ya mendekati pemerintah, kan kita masyarakat udah nggak dukung. Terus mau lari kemana saya? Ke pemerintah lah, lewat gubernur gak didengar. Ya saya naik ke atas kan saya, ke presiden kan, presiden respect gitu. Luar biasa Pak Haji. Tapi insya Allah kalau kita hitung optimisme Pak Haji untuk membangun itu di luar dari kajian itu gimana Pak Haji? Berapa persen kalau boleh? Ya wallahu alam lah ya. Karena memang hambatan itu kan ada yang teknis, ada yang non teknis. Saya harap sih kembali Masjid Terapung ini diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah daerah atau Pemerintah, kalau bisa pemerintah daerah. seharusnya? Ya kabupaten 6 kabupaten 8 ya dengan 2 kota. Iya. Sebenarnya nggak, kalau mau bisa lah. Dengan cara yang gasen Itu, tadi ya. Gitu, iya, kan. bisa. Nah, apalagi kalau misalnya provinsi mau turun gitu. Selesai itu, setahun selesai itu. Nah, orang itu kan cuma bisa nyinyir gitu loh, berbuat enggak gitu. Iya. Coba orang yang nyinyir pernah berbuat apa sih untuk Islam? Ya saya tanya aja deh, pernah berbuat apa untuk Islam? Saya mesti punya keinginan loh gini-gini. Iya. Dan itu sudah dilaksanakan Nah, walaupun baru sekian persen ya, Pak Haji. sekecil apapun saya sudah punya keinginan. Oke, Pak Haji, baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mungkin sudah mengganggu waktu. Pemirsa setia AIFA Studio, obrolan sore kita hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Untuk closing statement mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Haji, yang jelas Masjid Terapung Banten ini masih dalam kajian untuk bagaimana proses kedepannya bisa dilanjutkan ataupun tidak. Nah, jangan lupa untuk pemirsa setia yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, loncengnya juga untuk notifikasi karena itu gratis, dan juga like, komen, dan share-nya kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.